Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, selaku dosen pembimbing pendidikan kewargaan negara, yaitu Ibu Ferdi Marani Malinda SOS MA, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta dalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang wawasan Nusantara. Saya, Dia Febriani Sadza, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan saya bacakan sendiri. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandangan atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia. Juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1959 menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama diantaranya. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, keadilan sosial, dan dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam UUD 1945, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupa mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan yuridis formal. Berikut ini beberapa definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang. Ahli. 1. Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Menurut Munajat Danus Saputra 1981, wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang paling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan Asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati
dipatuhi dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila. Sebagai aspirasi suatu bangsa merdeka, berdaulat dan bertabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tidak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan pejuang bangsa. Sumarsono. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undang pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur, yaitu wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara Organisasi Negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. 4. Samsul Wahidin 2010. Menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan cara bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dan interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagatra. 5. Muhammad Pangabean 1979. Menurut Muhammad Pangabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan nilai yang terkandung di dalam wawasan Nusantara telah diintegrasikan dalam 5 aspek secara inter, yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan. Next. 6. Sabarti Ak-Hadiah MK 1967. Menurut Sabarti Ak-Hadiah, wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Srijati, Kailan, dan Ahmad Zubaidi 2007. Menurut Srijati, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandangan bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Yaitu ada fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, dan daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisme serta dominasi pasar bebas, buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh Muhammad Azam Manan berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hierarki 1, landasan sama dengan landasan
sama dengan landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dasar negara. Hierarki 2, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5, landasan operasional adalah GBHN garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, satuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Konsep ketahanan nasional, konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Yaitu ada juga asas wawasan Nusantara. 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya ketidakkawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa berbeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadikan kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam kepikiran serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. 3. Asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang sama-sama mengusir para penjajah. 4. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Ada juga asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Ada juga implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh, penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup dan bernegara serta bermasyarakat. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi
Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Dua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat kurs diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. 3. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk perekonomian negara, orientasi di bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, membangunkan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi partisipasi. Seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan, suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakatan. Lanjut. Ada juga tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Sementara tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya kesadaran warga negara, yaitu pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia. Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas sumber daya manusia, memberantas KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. 1. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mengaruhi pola pikir, pola sikap, pola tindakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kenichi Omaher dalam bukunya Borderless World and the End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual.
Dua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilih sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Lester Thurow dalam buku The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru, kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan sosialis. James Fulcher dalam bukunya Kapitalisme, sebuah pengantar singkat, juga berusaha mempertanyakan apakah terdapat alternatif dan sistem kapitalisme. Yud, sana lah. 3. Pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHM. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak kewajiban konsep kawasan Nusantara secara geografis. Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan HAM. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan kata-katanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.